Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi kita yang kedua, yaitu hiperlipidemia atau biasa disebut dengan dislipidemia, atau biasanya masyarakat umum menyebutnya dengan kolesterol. Oke ya. Kita masuk ke definisi. Definisi dari hiperlipidemia atau dislipidemia adalah peningkatan satu atau lebih dari kolesterol, fosfolipid, atau trigliserida. Kita memiliki 3 jenis lipoprotein utama di dalam darah, yaitu LDL, HDL, FLDL. LDL biasanya disebut dengan lemak jahat ya. HDL itu lemak baik. Oke, lanjut. Nah, ini komposisi lipoprotein pada subjek yang sehat. Harusnya berapa sih protein kita, trigliserid, kolesterol bebas, ester, dan fosfolipid. Oke. Ini profil lipid normal. Jadi kolesterol kita itu total harus kurang dari 200. Kalau sudah 220 itu sudah borderline high, sudah hampir tinggi. LDL kita harus kurang dari 100. HDL kurang dari 40, trigliserid harus kurang dari 150. Jadi kalau kalian tes profil lipid, nah silakan dicek ya. Faktor resiko. Usia, laki-laki lebih dari sama dengan 45 tahun itu beresiko dislipidemia. Wanita beda, agak sedikit lebih tua, lebih dari sama dengan 55 tahun atau dia punya riwayat menopause tanpa terapi estrogen replacement. Jadi tidak menggunakan terapi penggantian estrogen. Riwayat keluarga. Keluarga yang punya riwayat chronic heart disease atau penyakit kronik jantung atau kematian tiba-tiba pada usia sebelum 55 tahun pada ayah atau keluarga laki-laki, atau adanya riwayat kematian pada usia sebelum 65 tahun pada ibu atau keluarga wanita lainnya. Ya. Merokok, wah sudah pasti jadi faktor resiko ya. Hipertensi, lebih dari sama dengan 140 atau sedang menjalani pengobatan hipertensi. Hipertensi itu juga menjadi satu faktor resiko seseorang menderita dislipidemia. Seperti tadi penjelasannya ya, banyak sekali hipertensi itu menyebabkan gangguan di pembuluh darah, plak-plak. Aterosklerosis itu menyebabkan ya ini salah satunya hiperlipid atau dislipidemia. Kadar HDL yang kurang dari 40. Penyebabnya terbagi menjadi primer dan sekunder. Primer biasanya dikarenakan keturunan. Hati-hati, keturunan. Sekunder lebih banyak disebabkan penyakit lain, seperti hipotiroid, tiroidnya bermasalah, hormon tiroidnya sedikit sekresinya, chronic renal failure, gagal ginjal kronik, sindrom nefrotik, gangguan pada ginjal juga, alkohol dan merokok, punya kebiasaan konsumsi alkohol dan merokok, sedang menggunakan atau sering menggunakan obat-obatan diuretik, baik khususnya diuretik tiazid dan estrogen. Nah, ini pertimbangan klinis sama seperti yang hipertensi tadi. Apa yang harus kita perhatikan? Lihat dari lipid panelnya, profil lipidnya. Dan HDL-nya gimana? Lebih tidak dari 130. Serum trigliseridnya bagaimana? Dan yang lain. Prinsip terapi. Tujuan terapi atau goal terapi dari dislipidemia itu adalah mencegah kejadian atau risiko pada jantung dan kematian yang tiba-tiba. Pencegahan primer, peningkatan LDL tetapi pasien tidak memiliki riwayat ya ini ya. Riwayat chronic heart disease, berarti pertimbangkan tidak diberikan obat. Jadi misal pasiennya itu dicek profil lipidnya, LDL-nya naik, meningkat. Tetapi pasien tidak punya riwayat ini, chronic heart disease, berarti kita pertimbangkan yang non farmakologi dulu. Pencegahan sekunder, kalau pasiennya meningkat LDL-nya, tetapi dia memiliki riwayat kronik, pertimbangkan pemberian obat. Ketika terapi non-obatnya tidak berhasil. Jadi kita coba dulu yang non-farmakologi, tapi juga tidak berhasil, masih meningkat LDL-nya, pertimbangkan terapi obat. Nah, ini goal terapi ya.
Jadi, kita itu butuh goal terapi, sama seperti hipertensi. Kita kasih obat misalnya CCB, kombinasi misalnya dengan AC. Pasien ini harus berapa tekanan darahnya? Jadi harus punya goal terapi, tujuan terapi. Oh, tekanan darah pasien ini harus di bawah 140/90 sesuai dengan usia misalnya. Atau ada yang mengatakan bahwa tekanan darahnya harus kurang dari 150/90 pada yang usia lanjut. Nah, seperti itu. Sama dengan dislipidemia atau hiperlipid. Jadi, misal goal terapinya ini juga berbeda ya. Kita lihat, kalau pasien itu punya chronic heart disease atau bahkan risiko CHD, jika resikonya itu sudah sangat lama, 10 tahun, mungkin karena dia merokok, dia punya hipertensi, dan lain-lain, tapi dia belum menderita chronic heart disease, itu beresiko CHD, resikonya naik lebih dari 20%, sehingga goal LDL-nya harus kurang dari 100, batas LDL untuk diperlukan terapi TLCS itu ini therapeutic lifestyle change, jadi non-farmakologi, perubahan lifestyle-nya. Kita perlukan terapi yang non-farmakologi kalau LDL-nya sudah lebih dari 100. Kalau sudah lebih dari sama dengan 130, kita kasih drug opsional atau berikan obat. Nih ya. Oke. Sama dengan yang lain. Kalau dia tidak ada riwayat CHD dan dia juga tidak sedang sakit chronic heart disease, tapi dia punya 2 faktor resiko, misalnya dia merokok dan obes, atau dia merokok dan punya keturunan, goal LDL-nya akan berbeda. Kapan dia harus diberikan non-farmakologi dan kapan dipertimbangkan memberikan obat. Demikian juga dengan yang faktor resikonya 0 sampai 1. Oke, saya pause sebentar ya. Karena baterai saya sudah mau habis. Oke. Kita lanjut. Di sini ada keterangan A dan B. Ini ya, A, B. A direkomendasikan penggunaan antihiperlipid jika LDL-nya kurang dari 100. Tidak dapat dicapai dengan non-farmakologi. Disarankan obatnya asam nikotinat dan fibrat. B. Hampir semua orang yang faktor resikonya 0 atau bahkan hanya punya 1 faktor resiko, maka asesmen pada subjek seperti ini tidak diperlukan. Jadi ya, berarti dikategorikan masih normal. Nah, ini terapi non-farmakologi. Silakan dibaca. Ini terapi farmakologinya, golongan obat. Saya sudah tuliskan mekanismenya, efeknya, komen, monitoringnya apa. Nah, ini untuk algoritma hiperlipid atau dislipid tadi itu hipertensi dan hiperlipid ya. Dari AHA masih berlaku sampai sekarang. Oke. Di sini coba baca. Di sini ada usia lebih dari 21. Terus apakah dia usianya 21 tahun? Yes. Kalau yes, kita identifikasi ASCVD-nya. ASCVD itu AS atherosclerosis, CVD cardiovascular disease. Jadi kita cek dia punya resiko atherosclerosis dan dan cardiovascular disease tidak. Kalau yes, age-nya kurang dari 75 tahun, kita berikan statin dosis tinggi. Terus age lebih dari 75, kalau dia usianya lebih dari 75 tahun, if not candidate for high intensity statin, moderate intensity statin. Jadi berikan statin yang dosisnya moderate. Kalau dia tidak ada resiko SCVD, ya no, berarti LDL-nya harus lebih dari 190. Kalau dia yes, berarti kalau lebih dari sama dengan 190 ya berarti berikan obat. Nah, seperti itu bacanya ya. Oke. Pertimbangan terapi pada kondisi high risk. Nah, high risk itu seperti ini. Ada SCVD, myocardial infarction, coronary or other revascularization procedure, dia punya operasi jantung, operasi pembuluh darah. Ada transient ischemic attack, TIA, ischemic ya. Serangan tiba-tiba pada jantung, ischemic stroke, stroke ischemic, stroke yang karena kekurangan oksigen, DM, dan yang lain. Berapa kolesterol treatment goalnya? Harusnya non-HDL-nya sekian. Pertimbangan drug terapi, dan yang lain ya. Gitu cara bacanya.
Kalau yang high risk itu apa aja? Oh, kalau dia punya lebih dari sama dengan 3 major ASCVD risk factor. 3 dari ini. Terus dia punya DM. Terus dia 0 sampai 1 other major ASCVD. Nah, kalau dia 0 sampai 1 juga masuknya ke high risk misalnya. Terus dia punya CKD, punya gagal ginjal, LDL-nya lebih dari sama dengan 150 dan yang lain. Ya. Identifikasi faktor resiko ASCVD. Nah, kita bisa identifikasi faktor resiko kita. Kalau pasiennya itu dislipidemia, kita screening resiko ASCVD-nya. Usianya berapa? History family-nya? CHD event, chronic heart disease ada tidak? Hypertension, tekanan darahnya, HDL-nya, terus merokok. Riwayat merokok. Ya. Faktor risiko selain ASCVD juga penting untuk kita identifikasi. Misal, adanya gangguan severe pada faktor risiko ASCVD, misalnya multi-pack per day smoking or strong family history of rheumatus CHD. Dia punya riwayat merokok, multi-pack, banyak, dan yang lain. Kunci utama pada penata laksanaan hiperlipid. 1. Dia punya banyak step, ada 7 ya. Step 1, screening dan klasifikasikan kadar lipidnya. Pengukuran lipoprotein dilakukan setelah puasa. Semua subjek dewasa lebih dari 20 tahun harus di-screening tiap 5 tahun. Anak-anak sebaiknya di-screening juga kadar kolesterolnya jika orang tua mereka memiliki riwayat CHD, chronic heart disease, awal, atau jika orang tua mereka punya kadar kolesterolnya lebih dari 240. Oke. Step 2, tentukan penyebabnya. Hati-hati pada penggunaan obat yang dapat memicu dislipidemia, seperti hipertensi. Kalau dislipidemia sekunder itu disebabkan oleh penggunaan obat. Step 3, identifikasi pasien dengan kondisi resiko sangat tinggi, very high risk. Individual dengan atherosclerosis cardiovascular atau DM dengan lebih besar atau sama dengan 2 kali resiko ASCVD. Kalau dia punya DM itu 2 kali resiko ASCVD. Disarankan LDL-nya harus kurang dari 70 dan non-HDL-nya sekian. Dan yang lain. Ya. Step 4, kita identifikasi pasiennya dengan kondisi yang high risk. Kok tadi very high risk, kok ini high risk. Kadar LDL dan HDL-nya juga berbeda. Step 5, identifikasi pasien dengan 2 atau kurang dari 2 resiko ASCVD. 6, identifikasi pasien dengan sindrom metabolik. Bagaimana cara kita menegakkan seseorang itu sindrom metabolik atau bukan? Lihat ke 5 kategori ini. Lingkar pinggangnya gimana? Triglyceridnya seperti apa? Apakah dia sedang jalani pengobatan? Kadar HDL-nya harus berapa? Tekanan darahnya bagaimana? Gula darahnya bagaimana? Ya. Jadi terpenuhi 3 kategori ini dari 5 berarti terdiagnosa sindrom metabolik. Pasien dengan sindrom metabolik itu 2 kali lebih besar menderita DM dan 4 kali lebih besar menderita atherosclerosis cardiovascular. Oke. 7. Terapi trigliserida. Kalau dislipid itu ada yang hiperlipid, hiperkolesterol, ada yang hipertrigliserid. Jadi trigliseridnya yang tinggi. Kalau pasien itu trigliseridnya bisa lebih dari 500, padahal tadi harusnya kurang dari 150, dia meningkatkan resiko pankreatitis. Jadi infeksi pada pankreas. Khususnya ketika kadarnya lebih dari 1000. Goal terapinya ya lebih dari 150. Harus ini lebih kurang dari 150 harusnya. Nanti saya perbaiki. Nah, sumari penata laksanaan. Apa dulu yang harus dilakukan? Screening dulu. Very high risk, very high risk, moderate atau low. Goal terapi. Goal terapi seperti tadi menentukannya ya. Melalui step-step ini atau melalui ini. Ini tadi atau yang ini atau yang ini.
Oke, lanjut ke bawah. Nah, nih. Evaluasi hasil pengukuran lab. Profil lipid, mungkin profil darah, intervensi klinik, dan monitoring respon terapi. Apa yang harus kita monitoring, ya? Nah, monitoringnya adalah kadar lipid, tanda-tanda toksisitas. Tanda-tanda toksisitas, jadi harus dicek fungsi hatinya dari pemakaian obat asam nikotinat, clofibrat, gemfibrozil, simvastatin, dan pravastatin. Gula darah, sebentar saya pause dulu. Oke, saya lanjutkan. Tanda-tanda toksisitas obat, fungsi hati, gula darahnya dicek, kreatinin kinasenya juga dicek, serum kreatinin dan urea juga dicek. Oke, untuk penutup kita lihat patofisiologi hiperlipid dulu. Oke, hiperlipid dan hiperkolesterol. Hiperkolesterolemia itu berangkat dari LDL. LDL atau low density lipoprotein itu di dalam darah bersirkulasi selama 2,5 hari. Ini pada kondisi normal. Lalu setelah 2,5 hari dia akan hilang, mengalami endositosis sehingga LDL-nya hilang. Nah, sintesis kolesterol oleh hati disupresi atau ditekan oleh HMG-CoA reduktase namanya, sehingga kadar LDL-nya tetap stabil. Tapi karena adanya penyebab tertentu, reseptor LDL itu terganggu atau hilang sehingga tidak bisa mengalami endositosis. LDL lama sekali beredar dalam darah, bisa lebih dari 4 hari atau bahkan lebih dari 4,5 hari. LDL dalam darah otomatis akan meningkat, tapi lipoprotein yang lain itu normal, HDL dan trigliseridnya normal. Sehingga kondisi ini disebut dengan hiperkolesterolemia. Bagaimana dengan yang satunya? Hiperlipidemia atau hipertrigliserida. Terjadi karena 2 fase. Pertama, karena kelebihan produksi FLDL, very low density lipoprotein oleh hati. Nah, lebih produksinya, sehingga menyebabkan peningkatan asam lemak bebas. Peningkatan asam lemak bebas yang melewati hati. Banyak sekali asam lemak bebas sehingga kelebihan produksi FLDL-nya oleh hati. Yang kedua, gangguan pemecahannya oleh lipoprotein lipase. Kita itu punya enzim lipase. Lipase itu fungsinya ini. Ya, fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Oke, jadi tidak ada penumpukan lemak. Tapi pada kondisi ini, gangguan pemecahan oleh lipasenya terganggu. Karena lipasenya jumlahnya menurun, aktivitasnya menurun. Aktivitas dari trigliserid juga ikut menurun jadinya. Trigliserid akhirnya gagal dihidrolisis atau diubah. Trigliserid itu kan salah satu komponen lemak, sehingga menyebabkan hiperlipid atau hipertrigliserida. Oke, ini terakhir. Ada lagi? Oke, tidak ada. Oke, cukup materi dari saya. Mudah-mudahan materi ini dari penjelasan dari materi dan video dari patofisiologi, pemilihan obat, kalian bisa paham. Intinya adalah nanti kalian akan merasakan bagaimana cara menyelesaikan kasus ketika sudah ketemu kasus. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menyelesaikan kasus dengan baik. Tapi memang dalam penyelesaian kasus kalian butuh banyak guideline, buku-buku dan e-book karena itu akan sangat membantu. Tidak akan mungkin atau mustahil mengerjakan kasus tanpa menggunakan guideline atau buku. Ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada yang tidak paham dapat ditanyakan pada forum diskusi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.